kita berjumpa lagi di Our Bible School. Adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kakak di sini baik-baik aja. Kakak harap adik-adik di rumah pun baik-baik saja. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kita bernyanyi dahulu. Kita bernyanyi lagu Air Menjadi Anggur. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ayo, Miss. Buat gerakannya ya adik-adik. Kita nyanyikan. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Yang buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Bagus sekali adik-adik. Adik-adik juga ikut bernyanyi kan di rumah? Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Sekarang kita akan mengenal Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Juju. Ayo, siapa yang sudah siap mendengar cerita Tuhan Yesus? Kalau kemarin kita sudah mendengar cerita Tuhan Yesus kan? Bagaimana Tuhan Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur. Kali ini apa ya yang dibuat Tuhan Yesus? Sebelum kita mendengar cerita Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah ikut berdoa ya dengan kakak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mau mendengar cerita tentang Engkau. Kami mau mengenal Engkau. Tuhan Yesus, perkenalkan dirimu kepada kami supaya kami dapat mengenal Engkau. Bahwa apa yang Engkau katakan itu jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami. Amin. Hari ini kita akan mendengar cerita Tuhan Yesus dari Yohanes 4 ayat 46. Ayo adik-adik buka Alkitabnya yuk. Dari Yohanes 4 ayat 46. Judulnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Adik-adik sudah dapat? Oke. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup.
Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, seru kan tadi ceritanya? Oke. Nah, kita akan melihat gambarnya. Kakak di sini punya gambarnya loh. Iya. Kemarin Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur di mana ya? Ada yang ingat? Betul, di Kana di Galilea. Nah, ini dia. Kakak punya peta loh. Ini petanya. Kana mana ya? Oh, ini. Iya. Nampak nggak adik-adik? Oke, ini adalah Kana. Ini Galilea. Jadi Kana ini di Galilea. Disinilah Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Iya, setelah Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur itu, pergilah Tuhan Yesus ke Kapernaum. Ia di sana beberapa hari. Iya, di Kapernaum Tuhan Yesus beberapa hari. Setelah itu, tibalah hari raya Paskah. Pergilah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Mana Yerusalem ya? Oke, kita jalan. Sampailah di Yerusalem. Setelah hari Paskah itu, Tuhan Yesus pun pergi ke Yudea. Ini dia Yudea. Nah, dari Yudea, Tuhan Yesus kembali lagi dia ke Kana, adik-adik. Dia melewati Samaria, kembali dia ke Kana, sampailah dia di Kana yang di Galilea, di mana Tuhan Yesus kemarin membuat air menjadi anggur. Iya. Kampung kita mana ya adik-adik? Tanah Karo mana ya? Oh iya, di sini tidak ada tanah Karo karena Tuhan Yesus memang tidak sampai di tanah Karo. Tapi ceritanya sampai kan kita dengar. Oke, nah di Kana itu, ini dia kampung Kananya. Ada pohon besar di sana. Iya, Tuhan Yesus tiba di sana. Nah, karena Tuhan Yesus kemarin membuat air menjadi anggur itu, maka banyaklah orang bercerita tentang dia. Banyak orang bercerita tentang dia bahwa Tuhan Yesus itu bisa membuat air menjadi anggur di pesta perkawinan. Sampailah cerita itu kepada seorang bapak. Nah, bapak itu bapak pegawai istana di Kapernaum. Iya. Nah, bapak ini rupanya anaknya sedang sakit. Sakitnya tadi bagaimana adik-adik? Sudah hampir mati. Datanglah dia kepada Tuhan Yesus. Pergilah bapak ini ke Kana. Segera dia pergi setelah didengarnya, Tuhan Yesus ada di Kana. Oh, Tuhan Yesus ada di Kana. Oke, ini kesempatan bagus buatku. Aku akan menemui Tuhan Yesus. Pergilah dia. Pergi dia ke Kana di Galilea itu. Pergi dia. Dijumpainya lah Tuhan Yesus. Ini bapak tadi. Inilah Tuhan Yesus. Pergi dia. Jumpa dia dengan Tuhan Yesus. Lalu apa dikatakan bapak ini kepada Tuhan Yesus? Tuhan, anak laki-lakiku sedang sakit. Datanglah Tuhan menyembuhkan anakku itu, katanya. Lalu kata Tuhan Yesus apa ya? Oke, kita baca. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, kata Tuhan Yesus. Lalu kata bapak ini, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati, katanya. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Tapi datang, kata bapak ini, semakin memohon dia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kalau sudah hampir mati, berarti sudah parah ya adik-adik. Pernah tidak adik-adik melihat anak-anak sakit sudah hampir mati? Begitulah keadaan anak bapak ini. Sehingga dia bergegas menjumpai Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus datang menjumpai anaknya itu dan menyembuhkannya. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup, kata Tuhan Yesus. Hah? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adik-adik? Pergilah, anakmu hidup, katanya. Ya, lalu bapak ini percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Lalu bapak ini pun pergi. Iya, pergi bapak ini ke kampungnya, dimantar kampungnya ke Kapernaum. Setelah 1 hari perjalanan, jumpalah bapak ini di tengah jalan. Sebelum sampai di Kapernaum, jumpa bapak ini di tengah jalan dengan hamba-hambanya. Rupanya bapak ini mempunyai hamba. Hamba itu orang yang bisa disuruhnya. Iya, kata hambanya, Tuhan, anak Tuhan hidup.
ditanya bapak inilah, pukul berapa anak itu mulai sembuh katanya. Lalu kata hamba-hambanya ini, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang katanya. Kemarin siang pukul 1. Teringatlah bapak ini. Oh, waktu itulah Yesus berkata kepada aku, pergilah anakmu hidup katanya. Perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Pukul berapa anak itu mulai sembuh katanya. Senang sekali lah bapak ini. Lalu dikatakan hamba-hambanya, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang katanya. Teringatlah bapak itu. Hah? Kemarin siang pukul 1. Pada waktu itulah Yesus itu berkata kepada aku, pergilah anakmu hidup katanya. Lalu bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bapak ini dan seluruh keluarganya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia percaya ya adik-adik? Dia percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Apa yang dipercayainya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu jadi hidup anaknya itu. Apa yang dipercayainya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus jadi sehingga anaknya itu tetap hidup adik-adik. Iya, datang Tuhan Yesus menemui anaknya itu? Tidak. Pergikah Yesus dengan bapak ini menemui anaknya itu? Tidak. Tapi Yesus di mana tadi? Di Kana. Bapak ini anaknya itu di Kapernaum. Berjumpa mereka? Tidak. Tapi hanya dengan perkataan saja. Pergilah anakmu hidup kata Tuhan Yesus kepada bapaknya ini. Anaknya itu tetap hidup. Sembuh dia dari demamnya itu. Iya. Kemarin kita mendengar cerita air menjadi anggur. Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Cedoklah dikatakan Tuhan Yesus. Berubah air itu menjadi anggur. Sekarang apa yang kita dengar? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu jadi pergilah anakmu hidup katanya. Tidak ada dipegangnya, tidak ada dijumpainya anaknya itu. Tetapi tetap hidup, tidak jadi mati. Demamnya pun hilang. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, siapakah Tuhan Yesus itu yang kita kenal? Percayakah kita Tuhan Yesus itu apa yang dikatakannya jadi? Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Waktu Dia berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Dia menjadi manusia, turun ke dunia, pergilah anakmu hidup katanya kepada bapak pegawai istana. Itu pun jadi. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Perkataannya berkuasa. Apa yang dikatakannya itu jadi. Berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengenal Engkau, bahwa apa yang Engkau katakan itu jadi. Engkaulah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau berkata, jadilah terang, terang itu pun jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu pun jadi. Engkau datang ke dunia, menyatakan dirimu. Engkau berkata kepada bapak pegawai istana, pergilah anakmu hidup. Anaknya itu pun hidup. Tuhan Yesus, apa yang Engkau katakan itu jadi. Buatlah kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mau memperkenalkan dirimu kepada kami, anak-anak yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita bersama-sama sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus dengan perkataan saja bisa menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus dengan perkataan saja bisa disembuhkannya anak yang hampir mati. Bagaimana adik-adik? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus itu dengan perkataan saja apa yang dikatakannya tadi jadi? Ya, dengan perkataan saja Tuhan Yesus berkata, anak-anak tadi menjadi sembuh. Nah adik-adik, kita sudah mendengar juga cerita minggu lalu.
bahwa dengan perkataan saja disuruh Tuhan Yesus pelayan-pelayan mencedok air itu berubah juga menjadi anggur. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia berkuasa. Ya adik-adik, bagaimana adik-adik? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus itu Dia adalah Allah? Perkataannya berkuasa dan apa yang dikatakannya itu jadi. Sekarang adik-adik, kita akan menghafalkan hafalan kita yang lalu. Apa itu hafalan kita? Pasti adik-adik ingat. Ayo dari mana? Iya, dari Yohanes 1 ayat 3. Apa katanya? Oke, sama-sama kita menghafalkannya ya adik-adik. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayo adik-adik, sekali lagi kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Baik adik-adik, kakak harap adik-adik yang di rumah sudah menghafalkan ayat hafalan kita. Dan kakak harap kita yang mendengarkan cerita ini sudah mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah!